Kembali di Top News, pemirsa, saya Iqbal Himawan. Sejak Mendikbud mengeluarkan surat edaran nomor 36962 MPKA-HK 2020 agar seluruh kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun kampus perguruan tinggi menggunakan metode daring atau online sebagai upaya pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ini terhitung efektif sejak 16 hingga 29 Maret 2020. Sayangnya tidak semua sekolah siap menerapkan metode pembelajaran jarak jauh. Kendala materi apa yang bisa diajarkan di rumah tanpa membebani orang tua yang seharusnya kewajiban guru mengajarkan di kelas? Sementara jam berapa mereka belajar? Ada juga yang kedua orang tuanya bekerja serta kendala jaringan dan kuota internet. Sebelumnya di tengah pandemi COVID-19, sebanyak 9 sekolah menengah kejuruan yang ada di kota Banda Aceh tetap melaksanakan ujian nasional sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan secara nasional yang berlangsung selama 4 hari. Penerapan belajar online bagi pelajar di mana pandemi COVID-19 saat ini dinilai sebagian orang tua masih belum efektif. Karena selain harus memikirkan beli paket internet dan harus punya perangkat handphone lebih, ini justru memberatkan masyarakat kecil. Sebenarnya emang nggak efektif juga, masalahnya harus ada kuota, harus selalu online, selalu harus ada kuota terus gitu kan. Ya di saat sekarang lagi begini kan, boro-boro buat beli kuota, buat beli beras aja nggak ada. Ya kalau untuk anak-anak sih menunjang juga sebenarnya mah, tapi ya gimana, sebenarnya merasa keberatan juga sebagai orang tua. Harus ada kuota aja, itu aja yang sebenarnya sih kurang efektif ya. Soalnya saya juga ada ponakan sih di rumah. Ya gitu, dikasih handphone malah main-main game. Jadi belajarnya kurang. Yang ada ya kagak belajar dah. Kalau bisa mah emang harus belajar sama gurunya daripada belajar online. Itu aja sih. Sebenarnya sih kalau buat saya sih kurang efektif ya. Apa ya, satu masalah perangkatnya, kedua juga untuk kuotanya. Sejauh ini anak gimana belajar? Mau dipenuh? Gimana? Kurang kekontrol juga ya, karena Ibunya bekerja. ibunya juga bekerja di luar. Jadi apalagi banyak juga mainan di HP Di game ya. Jadi anak lebih cenderung main game ya dibandingkan belajar. ya itu maksudnya. Oke, siap. Kalau kata saya sih kurang efektif ya Mas, karena memang sih ada yang punya handphone lebih atau ada yang enggak. Kalau bagi saya itu kan saya kurang nggak punya handphone lebih gitu. Jadi menurut saya kurang efektif karena kurang sarana gitu untuk belajar gitu. Jadi istilahnya jadi menunggu bapaknya pulang baru bisa belajar gitu. Ya, tidak. Ya, gitu. Jadi karena saya tidak punya handphone lebih, jadi saya susah juga gitu anak belajar. Seberapa efektifkah belajar di rumah menggunakan sistem daring atau online? Kita langsung bergabung dengan pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Mas Indra, selamat malam. Halo Mas Iqbal, apa kabar? Baik, Mas Indra, ini kalau kita lihat ya, soal belajar daring. Murid mengeluh kelelahan, orang tua mengeluh susah, harus biaya lagi beli internet. Guru mengeluh, orang tua banyak yang gaptek, jadi susah berkomunikasi secara virtual dengan muridnya. Efektivitas belajar daring ini sejauh ini seperti apa, Mas Indra? Kalau efektivitas belajar daringnya, kalau sudah menggunakan pedagogi elektronik atau e-pedagogi, itu sangat efektif. Karena bahkan siswa itu bisa belajar sesuai dengan nya mereka masing-masing, kemampuan mereka masing-masing. Jadi nggak harus bersama belajar hal yang sama. Jadi kecepatannya bisa diatur oleh mereka sendiri. Nah, ini problem di Indonesia ini, sistem pendidikan kita ternyata kan belum siap untuk membimbing anak-anak kita menghadapi tantangan era digital, dan itu yang dihadapi sekarang, dan inilah topengnya terbuka semua secara kondisi ini. Nah, ini harus kita perbaiki bersama. Menurut saya harus mulai memang dari orang tua dulu ya, karena kondisinya sekarang kan mereka berada di rumah kan. Kita harus orang tua harus secara aktif itu mengambil porsi untuk mendidik anaknya.
Karena kan kalau seperti kata Ki Hajar Dewantoro sendiri, trisentra pendidikan itu letaknya di rumah, di sekolah, di masyarakat. Tapi masyarakat Indonesia kan selama ini lebih banyak mayoritas itu urusan pendidikan di outsource ke sekolah, ke bimbel, ke guru les kan gitu. Nah saat ini adalah waktu yang untuk mengembalikan lagi porsi pendidik itu ada di rumah. Dan itu bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana, nggak usah kayak sekarang yang aneh-aneh, materinya panjang-panjang, Iya, ini yang jadi keluhan yang juga kita Mas aja nggak Indra. pernah. Katanya belajar daring ini ternyata setelah temuan di lapangan menyatakan bahwa home learning itu cuma ngasih tugas online tok begitu. Jadi tidak ada komunikasi virtual dengan gurunya. Lah kalau orang tuanya proaktif, jadi gurunya ngapain, Mas Indra? Ya itu yang tadi saya katakan, kalau ternyata memang sistem pendidikan kita benar yang dikatakan kajiannya World Economic Education yang Center for Economic Education yang mengatakan anak Indonesia siap menghadapi abad 21 dapat 31. Sekarang kelihatan ternyata kita belum bisa menghadapi abad 21. Nah, jadi tadi saran saya orang tua mengambil proses lagi untuk mendidik, jangan dilihat dari sisi materinya, tapi dari hal-hal yang mereka bisa pelajari, misalnya mencari informasi internet, bisa membedakan mana yang hoax, mana yang tidak, itu kan belajar, ya kan? Kemudian ya dari belajar melakukan gitu, ini bisa banyak dipakai. Sekarang kan semua isinya di rumah kan, coba mulai dari masak bareng dengan resepnya, lihat YouTube. Itu adalah bagian dari belajar melakukan sesuatu, dan itu suatu yang fun yang bisa dilakukan oleh satu keluarga secara bersama-sama. Jadi bukan materinya yang penting, bagaimana cara belajarnya itu yang harus dikembalikan. Oke, tadi menarik Mas Indra menyatakan ini topengnya mulai kebuka nih soal sistem pendidikan di Indonesia. Sayang sekali sebenarnya kita ingin meminta konfirmasi langsung, namun tidak ada respon dari pihak Kemendikbud. Kami sudah mencoba menghubungi begitu ya. Nah Mas Indra, kemudian kalau kita berbicara soal home learning ini pasti tidak lepas dari masalah kuota internet. Banyak orang tua yang mengeluhkan tidak semuanya mampu. Ada yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja berat, ini kok suruh beli kuota internet buat home learning anaknya gitu. Ini gimana Mas yang harus tanggung jawab beli kuota itu sebenarnya siapa sih? Gini, kesalahan yang saya lihat banyak terjadi adalah mindsetnya para guru menghadapi home learning ini, belajar di rumah ini, sama dengan cara mereka ngajar di sekolah. Jadi banyak mindsetnya itu adalah ceramah, video call terus. Ini yang ini sudah terjadi kan. Nah, kalau pakai video call terus menerus, jelas itu akan boros kuota. Sedangkan kalau yang namanya belajar online itu harus terus menerus online. Online itu bisa sewaktu-waktu saja dan tidak harus bersama-sama, nggak harus sinkronos kan gitu. Kalau sinkronos itu kan jelas berat petanya kan gitu. Jadi memang harus sudah bisa diatur menggunakan teknologi yang sederhana, namanya manajemen sistem. Itu anak bisa belajar kapan dimanapun, waktunya nggak harus bersama-sama. Dan isinya juga bukan hanya memberi perintah, tapi justru membimbing, memfasilitasi bagaimana anak belajar. Ini yang harusnya disebut dengan pedagogi elektronik, pedagogi digital kan begitu, bukan model yang masih kayak ngajar di sekolah yang isinya guru ceramah aja. Sekarang bukan eranya ceramah lagi gitu. Jadi ini yang saya harap sebetulnya harus pemerintah itu cepat melihat kalau ternyata guru-gurunya belum siap, harus dilakukan perbaikan minimal sekarang ini pada saat anak Mas Indra, di rumah. Ini terakhir Mas Indra, singkat saja. Kalau kita melihat evaluasi ya dari yang sudah ada selama ini, mendengar berbagai keluhan dari berbagai pihak, semua pihak di sini, itu apa yang harus dilakukan? Haruskah ada perubahan? Karena kita masih belum tahu kapan corona ini masih akan melanda Indonesia. Satu yang kita butuhkan adalah data. Data itu sampai sekarang belum pernah dilaporkan oleh pemerintah. Artinya dari 50 jutaan Indonesia, berapa persen yang belajar selama harus belajar daring ini? Dan mereka belajarnya pakai apa?
Nah dari situ kan kita bisa memetakan, sehingga langkahnya bagi mereka-mereka yang tadi tidak punya gawai, tidak punya kuota dan lain sebagainya, itu punya solusinya kan, bagaimana cara menghadapi mereka. Tapi sekarang datanya semua pakai ceiling kan gitu. Itu yang bahaya. Yang kedua, harus segera dibuat panduan bagi para orang tua, panduan bagi para guru, untuk bagaimana caranya menjalankan pedagogi digital yang sangat berbeda dari pedagogi tradisional, pedagogi manual. Itu yang sama sekali belum dilakukan oleh pemerintah. Dan harusnya pemerintah punya tokoh-tokoh pendidikan yang mampu melakukan hal ini. Dan itu kedua yang sangat sederhana. Bahkan kalau kita bandingkan ya, sekarang itu kayak program di Amerika, ada yang mendapatkan ijazah SMA secara online, mendapatkan S1 secara online, S2 dari perguruan tinggi yang sangat terkenal loh. Artinya kualitasnya kan tidak seperti yang sekarang kita alami. Baik, itu tantangan selanjutnya. Baik, semoga didengarkan oleh pemerintah, meskipun kita tidak bisa mengundang pemerintah untuk bergabung, tapi paling tidak semoga pemerintah mendengarkan dari hasil evaluasi semua ini. Terima kasih Mas Indra sudah bergabung dengan Top News Metro TV.